SMK Pacet itu adalah sekolah dengan core bisnis pertanian. Bisnis pertanian. Ya. Jadi berarti kan yang harus diunggulkan adalah pertaniannya. Kalau tidak salah, Ibu pernah menjadi kepala sekolah berprestasi, terus juga membawa sekolah menjadi juara LKS berturut-turut tingkat nasional. Nah, seperti apa itu? Jadi tiap sekolah saya punya gaya memimpin yang berbeda. Mungkin salah satunya ya, kurikulumnya yang kita ampu itu cukup banyak. Ya, jadi kalau mungkin ada beberapa sekolah hanya mengampu berapa kurikulum. Kalau SMK Pacet sudah masuk ke fase kurikulumnya itu ada kurikulum implementatif, kurikulum merdeka, kurikulum Jabar Masagi, kurikulum industri. Oh, kurikulum. Ya, banyak jadi kita banget punya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cadisdik. Bertemu lagi dengan saya di podcast Cadisdik 6, media informasi dan edukasi. Hari ini kita akan berbincang tentang SMK BLUD dengan sosok wanita luar biasa, kepala sekolah yang sangat berkarisma dan penuh talenta. Siapa lagi kalau bukan yang terhormat Ibu Ida. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih lah Ibu, di tengah kesibukan Ibu yang luar biasa menyempatkan waktu Ibu untuk tetap menyempatkan diri datang ke podcast Cadisdik 6 ini. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang SMK BLUD. Mungkin dari wargi Cadisdik 6 ini banyak sekali yang belum tahu apa itu SMK BLUD dan kriterianya seperti apa sehingga bisa menjadi SMK BLUD dan satu-satunya loh ya di Cianjur, betul nggak? Betul ya, satu-satunya di Cianjur. Oke, Bu. Ibu, mungkin dari wargi Cadisdik di sini banyak yang belum tahu sosok Ibu yang luar biasa ini. Boleh diperkenalkan? Ya, oke, nama saya Ida Yuniati Surtika, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pacet Cianjur. Ya. Oke. Ibu Ida, simpel sekali ya. Ibu Ida, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pacet. Nah, sekarang dari Ibu yang luar biasa ini kita gali prestasinya seperti apa sih seorang Ibu Ida ini. Boleh dong Bu diperkenalkan, Ibu ini pernah menjuara, kalau tidak salah Ibu pernah menjadi kepala sekolah berprestasi, terus juga membawa sekolah menjadi juara LKS berturut-turut tingkat nasional. Nah, seperti apa itu Bu? Ya. Baik, mungkin dimulai dari apa ya namanya, saya itu dari guru berprestasi dulu ya. Kemudian juga setelah menjadi kepala sekolah juga kepala sekolah berprestasi tingkat Jawa Barat ya, tahun 2014 kalau nggak salah itu. Iya. Juara ke-1 tahun 2014. Kemudian menjadi kepala sekolah di Selatan, di Tanggeng ya. Di Tanggeng. Di Tanggeng. Jadi sebelum di Pacet itu saya 4 tahun di Tanggeng. Jadi merintis sekolah yang luar biasa, jarak dari rumah sampai ke sekolah itu kalau dulu ditempuh dengan jarak sekitar 4 jam ya, 4 jam. Kalau dulu 4 jam, Bu. Iya, kalau dulu. Kalau sekarang kan hanya 3 jam barangkali karena jalannya sudah mulai diperbaiki. Kalau dulu sangat terjal lah, termasuk terjal karena tidak dilalui jalan nasional. Jadi kita harus masuk lagi ke dalam lah. Iya. Nah, kita merintis dari sekolah yang memang pertanian juga, ada teknologinya juga, ada otomotif. Nah, sedangkan saya sendiri adalah basicnya akuntansi. Akuntansi. Tapi memimpin sekolah yang pertanian, kemudian ada teknologinya, kemudian juga yang otomotif. Nah, tentu saja walaupun kita menjadi kepala sekolah dengan bidang yang berbeda, karena yang terpenting bagaimana kita memanage sekolah tersebut sehingga menjadi sekolah yang berkembang, kemudian juga tentunya kita memberikan layanan terbaik kepada siswa dan stakeholder, kemudian juga masyarakat di sekitar. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar lah. Walaupun terus terang ya saya ditempatkan biasa hidup di kota ya. Ditempatkannya di daerah ya, kalau Tanggeng itu dulu kan di wilayahnya di daerah kaki Gunung Subang ya, daerah kaki Gunung Subang. Tetapi dengan tekad yang kuat dan kemauan yang keras, ya, saya yakin
di manapun kita berada dengan potensi yang ada kita bisa gali. Ternyata kan walaupun kita ada di daerah jauh dari kota Cianjur, tetapi sebenarnya banyak potensi yang bisa digali. Tergantung bagaimana kemauan kita untuk menggali potensi tersebut. Nah, itu mungkin ya awalnya dari sana. Kemudian, dari sana kita berjuang selama 4 tahun bagaimana sekolah tersebut punya nilai plus, terutama dari karakter siswa itu sendiri. Yang saya bangun itu karakter siswanya dulu. Jadi kalau guru-gurunya berarti kan SDM-nya ya. Iya, betul. SDM-nya yang saya bangun, bagaimana tugas kita sebagai guru sesuai dengan permen ya, bahwa tugas guru dan dosen itu sudah jelas di sana harus apa dan bagaimana mereka berkiprah ya, menggali potensi yang ada dari setiap guru. Karena ketika ditempatkan dimanapun, kembali lagi bagaimana kita menyikapi sebenarnya gitu, menyikapi dari kita ada di mana, apa yang bisa kita berdayakan, sehingga dimanapun berada ya have fun aja gitu, yang saya rasakan gitu. Pindahlah ke Cipanas, iya. Cipanas karena di sana guru waktu tahun 2014 itu tadi dapat penghargaan. Kita pindah ke sekolah di daerah maju ke perkotaan ya. Nah di sana juga sama ya, kita memanage sekolah, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan sekolah tersebut dengan potensi yang tentunya karakternya berbeda juga. Jadi tiap sekolah saya punya gaya memimpin yang berbeda, karena melihat dulu, membaca atau memotret ya, memotret sekolah tersebut kira-kira seperti apa, karakternya bagaimana, nanti kita bisa membuat timeline, harus bagaimana kita ini apa dulu yang kita dahulukan dari 8 SNP yang ada. Nah, karena tidak mungkin semuanya bisa dilaksanakan dalam waktu bersamaan. Jadi kita ambil yang paling prioritas kira-kira berdasarkan hasil pemotretan dari sekolah tersebut. Nah, itu bisa dikembangkan gitu. Baik dari gurunya, siswa, saprasnya gitu kan, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Itu semuanya kita analisa dulu ya, kira-kira mana nih yang bisa kita angkat gitu. Seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi betul ya Bu, ekosistem sekolah itu bisa berkembang dengan maksimal apabila seorang pemimpinnya mampu memanage semua ekosistem itu dengan baik. Oke Bu. Nah, berbicara tentang sekarang nih Ibu memimpin SMK Negeri 1 Pacet. Semua orang tahu dong Pacet itu di mana. Boleh nggak Bu diceritakan landscape SMK 1 Pacet dengan potensi yang adanya seperti apa? Ya, oke. SMK Pacet itu adalah sekolah dengan core bisnis pertanian. Bisnis pertanian. Ya. Jadi berarti kan yang harus diunggulkan adalah pertaniannya. Sementara di beberapa wilayah yang namanya pertanian itu jarang-jarang, misalnya gini, anak betul-betul ingin masuk ke pertanian. Itu sangat jarang. Betul. Tetapi bagaimana potensi yang ada itu kita berdayakan, kita gali, sehingga banyak masyarakat yang tertarik masuk ke pertanian. Yang saya tahu di Pacet itu dari mulai 1 kelas rombelnya sekarang meningkat gitu ya. Jadi tiap tahun itu jumlah animo untuk ke pertanian itu meningkat. Luar biasa. Itu yang mesti kita menjadi PR besar, karena terus terang yang namanya sekolah-sekolah pertanian banyak yang sudah tidak lagi menerima pertanian karena memang peminatnya sudah tidak ada. Tapi berbeda dengan SMK Pacet. Mulai dari tadi nanti kaitannya dengan layout ya. Nah, layout sekolah juga ini adalah bagian dari sesuatu yang harus berbeda. Kenapa? Karena kan ketika berbeda dan ini punya nilai-nilai art, kemudian juga tata letak yang memang sudah diperhitungkan dari pendiri sekolah awal. Ya, kita yang angkatan, ya artinya saya kan kepala sekolah ketiga ya di sana. Nah, bagaimana kita memetakan kira-kira landscape yang sudah dibangun SMK Pacet dengan art, bata expose-nya gitu. Saya melakukan beberapa perubahan. Mulai yang saya rubah dari mana dulu? Dari visi misi. Visi misi apa yang berbeda Bu dari sekolah, dari kepala sekolah sebelumnya? Iya, karena di waktu sebelumnya visi misinya sebenarnya nggak jauh berbeda, cuma ada yang saya kembangkan lebih intens, yaitu di pertaniannya. Pertaniannya yang betul-betul saya garap, dan ini bisa saya kolaborasikan dengan beberapa
kompetensi, atau kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu konsentrasi keahlian ya. Konsentrasi keahlian. Jadi konsentrasi keahlian itu kita kolaborasikan, semuanya bisa diberdayakan. Jadi walaupun yang menjadi ekspos atau keunggulannya ada di pertanian, tetapi jurusan perhotelan, kemudian jasa boga, kemudian juga ada UPW, ada TKJ, kemudian ada ATPH, ada agroindustri, kemudian juga APHP, semua bisa diberdayakan. Jadi dalam satu program yang namanya Eko Edu Wisata Agriculture. Eko Edu Wisata Agriculture, luar biasa Bu. Padahal ketika tadi dengar kata Ibu ya, banyak sekolah SMK yang tidak ada peminat di bidang pertanian. Di SMK Pacet animonya masih sangat luar biasa. Berarti Ibu berhasil membentuk bahwa petani itu tidak kuno, petani itu bisa jadi petani milenial. Bisa jadi menarik gitu ya. Menarik ya Bu, oke Bu. Nah, mungkin ada nggak sih Bu yang membedakan SMK Pacet dengan SMK pada umumnya gitu? Keunggulan-keunggulan yang SMK Pacet miliki itu apa? Mungkin salah satunya ya, kurikulumnya yang kita ampu itu cukup banyak. Ya, jadi kalau mungkin ada beberapa sekolah hanya mengampu berapa kurikulum. Kalau SMK Pacet sudah masuk ke fase kurikulumnya, itu ada kurikulum implementatif, kurikulum Merdeka, kurikulum Jabar Masagi, kurikulum industri. Oh, kurikulum. Ya, jadi kita punya 4 kurikulum ya. Yang dikembangkan di SMK 1 Pacet. Dan semuanya kita punya pedomannya. Jadi dari semua yang kita lakukan, semuanya dibuatkan dulu pedoman sekolahnya. Kira-kira nih kalau kita mengampu, karena kurikulum Merdeka yang saya laksanakan di SMK Pacet juga itu semuanya mandiri. Mandiri, ya, karena semuanya ada supporting ya, bentuk bantuan anggaran untuk membangun kurikulum Merdeka. Nah, Pacet sendiri ininya melaksanakan kegiatan kurikulumnya mandiri. Kurikulumnya mandiri. Kalau program mandiri, nih Bu, ada nggak sih program-program unggulan yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain? Soalnya kita lihat Bu di IG banyak sekali postingan-postingan, intens banget ya. Kita setuju wargi Cadisdik, Pacet itu ada yang namanya apel. Nah, menarik tuh Bu, ketika sekolah-sekolah lain tidak terlalu banyak kegiatan apel, mendisiplinkan mungkinnya siswa dan guru dan lain sebagainya. Itu programnya seperti apa sih Bu? Oke, apel itu sebenarnya sudah dirintis sejak saya masuk tahun 2018. Jadi ini Ibu yang merintis. Iya. Jadi saya menggagas begini. Kenapa mesti apel pagi, apel sore gitu ya? Jadi apelnya itu 2 kali. Untuk guru. Ya. Untuk guru. Sebenarnya itu adalah untuk membangun kebersamaan dari warga sekolah. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan apa, itu harus diketahui oleh seluruh warga sekolah. Jadi nanti juga kita bisa melihat yang hadir tepat waktu, yang kesiangan, atau bahkan yang terlambat, atau bahkan yang tidak hadir, semuanya terbaca. Gitu. Terbaca ya. Semuanya terbaca. Nah, jadi itu memang digagas oleh Ibu untuk mendisiplinkan guru mungkin ya. Jadi yang semua guru itu memang sekarang mulai disiplin hadir tepat waktu. Alhamdulillah juga. Ada progres ya. Ada progres. Jadi, apalagi udah dibantu sama Kimob. Oh iya. Sebenarnya sebelum ada Kimob itu saya udah apel pagi, apel sore. Jadi Kimob itu ngikutin sebenarnya. Tapi luar biasa Bu, kita juga lihat postingan. Apel pagi, apel sore. Ya, sore kenapa harus apel lagi? Karena nanti kita mengevaluasi kinerja hari itu. Hari itu apa yang dilakukan, ada permasalahan apa. Jadi ketika ada permasalahan itu bisa selesai sesegera mungkin, dibereskan gitu. Kalau kita analogikan, misalnya kalau ini ada api kecil kita padamkan, jangan sampai membesar gitu. Patut dicontoh. Boleh ya Bu nanti berbagi praktik baiknya tentang apel itu. Kayaknya baru Pacet aja yang ada apel pagi, apel sore. Oke Bu, kita lanjut ke program dan penghargaan SMK Pacet nih Bu. Kemarin kita dengar di tahun 2023 ya, Pacet itu dapat SMK Awards 2022 Provinsi Jawa Barat kategori Sekolah Manajemen Teaching Factory. Boleh diceritain nggak Bu itu apa? Baik, jadi kaitannya dengan award ya, award SMK TEFA. Sebenarnya award itu hanyalah bonus ya. Bonus. Bukan sesuatu yang itu akan menjadi sesuatu yang dikejar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengimplementasikan tentang teaching factory yang merupakan ruhnya dari SMK. Jadi kalau SMK tidak ada TEFA-nya itu bukan SMK namanya. Ya, jadi TEFA sendiri adalah model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang berbasis industri. Jadi bagaimana SMK atau sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan TEFA yang harus
berbasis industri dalam konteks itu hanya model pembelajarannya untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi siswa. Jadi kompetensi siswanya meningkat dengan model pembelajaran TEFA itu memberikan bekal dasar ketika mereka masuk ke industri. Tentunya mereka sudah punya bekal, ya, bagaimana mereka membangun budaya kerja, bagaimana tentang etos kerja, kedisiplinan dan lain-lain. Dan itu harus difahami oleh seluruh warga sekolah. Makanya ketika ini berkaitan dengan TEFA ya yang saya arahkan tersebut, yang kita implementasikan di lapangan, itu semenjak dari saya masuk itu sudah saya terapkan. Bagaimana TEFA ini bisa berjalan dengan baik, tentunya tidak hanya sebatas ini ada pembelajaran teaching factory, tapi persyaratan untuk TEFA-nya itu harus terpenuhi. Ya, apa yang harus terpenuhinya? Satu, kalau yang namanya TEFA itu kan harus ada blocking sistemnya, sistem bloknya. Jadi penjadwalannya juga berbeda. Kemudian juga ada produknya. Jadi ada produk dari apa yang kita laksanakan tersebut ya. Kemudian juga dari TEFA itu harus ada job sheet-nya juga. Job sheet-nya. Ya, nah itu syarat-syarat dari TEFA. Kemudian juga tidak lepas juga harus ada mitra industri. Terkadang kan belajar itu harus dari hulu sampai ke hilir. Nah, kalau kita belajarnya hanya sebatas ini selesai praktek, itu bukan TEFA namanya. Nah, artinya kan kita harus mampu sampai membangun jejaring. Itu kita belajar dulu ya. Nah, mungkin nanti berkaitan juga dengan yang namanya nanti SPW gitu ya. Nanti juga itu bagian atau rangkaian ya. Itu lebih kepada personalnya. Kalau itu kembali karena nanti tujuannya siswa adalah masuk ke industri ataupun berwirausaha. Nah, itu bekal-bekal dasar yang sudah ada di SMK itu menjadi sesuatu yang punya nilai lebih ya ketika nanti mereka anak-anak ini lulus menjadi lulusan SMK dengan kompetensi yang betul-betul punya pengalaman real di lapangan gitu. Iya, jadi itu benar-benar nanti akan jadi pondasi mereka setelah lulus dari SMK, luar biasa. Bu, kan di sini ya melihat prestasi-prestasi Ibu gitu sebagai guru berprestasi, sekolah berprestasi, malah menjadi LKS ya, LKS Food Teknologi tingkat nasional berturut-turut. Bagaimana sih cara Ibu mempertahankannya? Kan kalau meraih itu mudah sepertinya, tapi untuk mempertahankan sampai 3 kali berturut-turut itu sesuatu hal yang luar biasa. Gimana sih Bu? Sebenarnya lebih kepada konsistensi ya. Jadi segala sesuatu, kalau biasanya kan kalau kita meraih sesuatu, kalau sudah dapat sudah puas ya, berpuas diri ya. Padahal sebenarnya ketika kita sudah sampai ke titik satu, sebenarnya itu masih ada titik-titik yang lain yang belum kita raih, yang harusnya menjadi sesuatu yang punya nilai-nilai kreativitas ya, terobosan-terobosan baru. Karena kita kalau di dalam posisi zona nyaman, saya sudah berprestasi ya sudah, orang juga lihat bukan kesana masalahnya, tetapi lebih kepada bagaimana ke depannya kita berpikirnya 5 tahun ke depan. Nah, kira-kira tugas kita sebagai guru mengawal siswa apakah hanya sebatas bagaimana siswa untuk kompeten, tetapi yang paling penting adalah bagaimana siswa itu punya karakter ya, punya karakter untuk supaya punya bekal setelah lulus, karakter yang dibangun selama 3 tahun tersebut sebagai modal yang tadi disebutkan sebagai pondasi. Nah, ini sangat penting. Maka pengalaman saya dalam kaitannya dengan prestasi adalah konsistensi kepada guru untuk mencari bakat-bakat yang punya potensi, punya kans, itu tidak hanya instan. Jadi rata-rata kan misalnya instan ditunjuk pas mau lomba ditunjuk. Nah, itu kan biasanya seperti itu. Nah, yang saya lakukan adalah dari kelas 10 ketika awal masuk itu sudah kita penjaringan. Jadi nanti ada pemetaan, ini anak-anak punya kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan dari logikanya. Nah, itu dipetakan, kemudian juga diinventarisir oleh guru BK sama wali kelas, sama ketua program. Nah, kandidat-kandidat tersebut itu kita berikan pengayaan yang lebih. Nah, nanti kita cari dari kandidat-kandidat itu selama kelas 10 nanti berkembang.
Nah, kita isolasi, Iya. anak-anaknya diberikan pembelajarannya lebih dibandingkan dengan yang Oh, lain. berarti treatmentnya berbeda ya Berbeda. untuk orang-orang terpilih itu Iya, yang masuk orang-orang terpilih. penjaringan. Oke. Penjaringan dari awal, nanti dipilih, baru nanti menjelang hari H atau lomba, itu sudah kita dapat anaknya gitu. Udah ready lah Udah ya. ready. Jadi bukan hanya instan pada waktu mau lomba diambil Dilatih. terus ini enggak. Jadi kita sudah mulai dari awal masuk. Dari PPDB itu sudah dikasih tanda nih anak-anak yang punya potensi. Berarti contoh nih untuk SMA SMK di sana, SMA SMK yang ingin mengembangkan potensi anak ternyata tidak bisa instan. Kita harus melakukan penjaringan, memberikan treatment yang berbeda dan tidak bisa jurus sangkuriang ya Bu. Malamnya ditelepon, besoknya diikutkan lomba. Oke Bu. Nah, berkaitan dengan tadi Ibu kan sudah menerapkan 4 kurikulum ya Bu di SMK Pacet, dan ternyata SMK Pacet juga menjadi salah satu SMK BLUD di Jawa Barat, di Cianjur satu-satunya ya Bu. Boleh nggak Bu diceritain? Mungkin banyak yang belum paham atau misal masih simpang siur, BLUD itu apa sih? Programnya seperti apa? Kenapa Pacet bisa sampai terpilih? Kriterianya seperti apa? Oke.